nama saya Imadi Artadiana, NIM 119340005 dari TPB 1 kelompok 4 RBL Fisika Dasar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Eka Pradana, NIM 1193745 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Aprilia, NIM 119130014 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sastrinata, NIM 1193719 dari kelompok 4. Aku Tina Angelina Sinaga, NIM 119290025 TPB 1 kelompok 4 RBL Fisika Dasar 2 mengenai solar cell otomatis dengan sensor RD dan LDR. Energi matahari merupakan salah satu energi yang jumlahnya sangat banyak dibanding energi lain. Bahkan energi matahari dapat menjadi energi cadangan ketika energi lain mengalami kehabisan di kemudian hari. Solar cell merupakan salah satu teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Prinsip kerja solar cell yaitu ketika cahaya matahari mengenai papan solar cell, maka foton-foton cahaya matahari akan menekan penghubung semikonduktor antara tipe P dan tipe N. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah energi elektron pada solar cell. Peningkatan jumlah energi elektron pada solar cell mengakibatkan beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif. Hal ini menghasilkan efisiensi solar cell berkisar 10-15% pada temperatur 40 derajat Celcius dengan tegangan 0,5-1 volt dengan daya 1 watt. Baik, sekarang kita ke bagian perancangan alat untuk sel surya otomatis dengan sensor LDR dan sensor RD ini. Pada sel surya otomatis ini digunakan Arduino Uno yang berfungsi sebagai microcontroller yang menjadi pusat kerja alat secara otomatis, di mana Arduino Uno ini akan diprogram dengan pemrograman C++ untuk mengontrol jalannya alat, dan alat akan dirangkai sedemikian rupa seperti yang ada pada gambar di slide ini, di mana di dalam alat tersebut sudah terdapat sensor LDR dan sensor RD. Sensor LDR atau light dependent resistor berfungsi sebagai pendeteksi cahaya, sedangkan sensor RD atau rain detector berfungsi sebagai pendeteksi hujan. Jalannya proses pada sel surya otomatis ini dapat kita amati atau awasi melalui PC yang kita miliki, dan atap dapat membuka dan menutup dengan sendirinya karena digerakkan oleh motor yang ada pada rangkaian, di mana gerakan ini merupakan respon dari sensor LDR dan sensor RD terhadap perubahan intensitas cahaya dan kelembaban udara yang ada di sekitarnya. Akan menjelaskan flowchart kerja Arduino. Pertama-tama, alat dihidupkan. Ketika alat dihidupkan, alat ini akan mengidentifikasi keadaan berdasarkan sensor LDR dan sensor RD. Sensor LDR akan mengidentifikasi cahaya, sedangkan sensor RD akan mengidentifikasi air. Sensor LDR berperan sebagai resistor dengan tingkat hambatan tergantung intensitas cahaya. Dan sensor RD juga berperan sebagai resistor dan merubah hambatan menjadi 100.000 ketika basah dan 2M ketika kering. Ketika sensor mengidentifikasi cahaya kurang dari 500, maka lampu pada alat akan hidup. Dan ketika lebih dari 500, maka sensor akan terus mengidentifikasi keadaan dan lampu tidak hidup.
Ketika sensor RD mengidentifikasi air kurang dari 900, maka motor pada alat akan hidup dan panel akan menutup. Ketika sensor mengidentifikasi besar dari 900, maka sensor akan terus mengidentifikasi keadaan dan motor tidak hidup sehingga panel tetap terbuka. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan alatnya itu, untuk kelebihannya itu panel solar ini nggak cepet rusak kalau kena hujan, kan karena dia udah ada ini sensor otomatisnya buka tutup. Kemudian tidak perlu perawatan lebih rutin, terus ekonomis juga, ramah lingkungan, tidak mudah berdebu, serta dapat digunakan jangka panjang. Kemudian untuk kekurangannya yaitu harganya tergolong cukup mahal untuk pembuatan panel solar ini. Kemudian belum dapat digunakan skala besar. Terus panel solar tidak cepat rusak. Kemudian limbah panelnya itu merusak lingkungan banget. Sama kekurangannya itu kecilnya nilai efisiensi, lebih kecil daripada 20%. Nah, di sini kita masuk kepada keunikan alat. Keunikan alat dari solar cell ini dapat bekerja otomatis. Ya, dapat menutup apabila tidak ada sinar matahari, adanya kelembapan di atas angka tertentu. Jadi, dia bekerja secara otomatis, tidak bekerja secara manual. Yang kedua, investasi jangka panjang. Artinya kita tidak perlu perawatan intensif, kita efisiensi tidak cepat berkurang, serta dapat bertahan lebih dari 30 tahun. Baiklah, slide selanjutnya adalah saran dari kelompok kami dalam peningkatan kedepannya yang dibutuhkan ialah: yang pertama, kita perlu penelitian lebih lanjut untuk pemasangan skala besar. Yang kedua, peningkatan efisiensi panel solar cell sehingga efisiensi alat ini juga meningkat. Yang ketiga, kita butuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pembuatan alat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.